Ya, kita mulai ya Bu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir sebagai presenter Ibu Juju Junirah SPD dari MTS Negeri 3 Subang. Materi yang akan dipresentasikan adalah tentang pendidikan kependudukan. Untuk memaparkan materi dipersilahkan. Silakan Bu Juju. Slide-nya sudah muncul kan ya? Sudah. Ya, silakan. Suaranya keluar. Mic-nya belum diaktifkan, Bu. Coba Bu Juju, Bu Jujunya suaranya diaktifkan dulu. Jelas nggak, Bu? Bu Marliwati, Jelas nggak, Bu? Ada tapi kecil. ada pelan, kecil-kecil. Sekarang besar nggak? Besar nggak? Ya, sudah lebih baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya, ini terjadi beberapa trouble. Yang awalnya itu kita lancar-lancar saja ya Ibu host ya Ibu moderator. Iya. Tiba-tiba ini notebook saya kenapa ngehang gitu. Mungkin ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini terus saya ingin sharing informasi ya. Bukan saya yang serba tahu atau lebih tahu, atau dalam bahasa Sundanya mah ngajarin ngojai kamerik. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini udah pada pinter-pinter dan mungkin ada yang sudah tahu mengenai informasi ini. Jadi sebenarnya informasi ini saya juga dapatkan baru bulan November 2019 kemarin di MGMP Kabupaten Subang, ya MGMP IPS, mohon maaf, mengenai penerapan pendidikan kependudukan dalam pembelajaran. Jadi ini merupakan salah satu program BKKBN ya untuk mengatasi permasalahan penduduk. Jadi BKKBN itu ingin mengatasi beberapa permasalahan ini secara sistematis, kemudian terarah melalui pendidikan. Bisa selanjutnya, Bu Heni? Sebentar. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu semuanya di sekolahnya itu ada yang sudah tahu ya mengenai pendidikan kependudukan ini, atau mungkin ada yang sudah mendapatkan proyek sekolah siaga kependudukan. Jadi definisi pendidikan kependudukan itu adalah, lanjut Bu, balik lagi. Ya, kelihatan jelas ya Bapak Ibu ya? Pendidikan kependudukan itu adalah upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, kemudian pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan, yaitu kelahiran, kematian, perpindahan, serta kualitas penduduk dan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan lingkungan hidup, sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggung jawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Itu pengertian dari pendidikan kependudukan, Bapak Ibu semuanya. Lanjut, Bu. Ini tolong lanjut. Ini ruang lingkupnya. Lanjut, Bu. Ruang lingkupnya itu meliputi jalur formal, itu ada SD, MI, SMP, MTS, klik aja Bu, SMA, MA, dan perguruan tinggi. Lanjut Bu. Kemudian untuk jalur non
formalnya itu ada balai diklat pemerintah dan swasta. Kemudian untuk jalur informalnya itu ada pendidikan keluarga, lingkungan, kelompok masyarakat, dan media massa. Nah, ini adapun latar belakang perlunya pendidikan kependudukan. Itu yang pertama, kuantitas versus kemiskinan. Kemudian yang kedua, ada mobilitas. Lanjut, Bu Heni. Kemudian ada kualitas. Nah, kemudian ada tren pengetahuan masyarakat, keluarga, remaja tentang kependudukan. Kemudian yang terakhir tentang pemanfaatan data kependudukan untuk perumusan kebijakan dan kemiskinan. Ini kuantitas dan versus kemiskinan itu jadi salah satu penyebab utama kemiskinan di Indonesia itu adalah jumlah penduduk besar dan LPP yang tinggi. Kemudian ini menurut beberapa teori Malthus mengatakan bahwa jumlah penduduk itu seperti deret ukur, sedangkan sumber daya alamnya itu seperti deret hitung. Dan menurut teori, lanjut Bu. Menurut teori Tadaro itu ada 7 faktor penyebab kemiskinan, salah satunya adalah jumlah penduduk yang tidak terkendali. Dan yang ketiga adalah Baldwin dan Meyer, itu ada 6 poin ekonomis negara miskin atau berkembang, salah satunya adalah masalah tekanan penduduk. Lahan itu lebih kecil daripada jumlah penduduk, kemudian meningkatnya angka kelahiran dan menurunnya tingkat kematian, naiknya tingkat ketergantungan. Ya. Ini saya tidak akan menjelaskan terlebih dalam lagi ini mengenai ini ya. Kemudian mobilitas penduduk itu, ini pengarahan mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal, didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 33. Kemudian persebaran penduduk tidak merata, ini penduduk di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa Bali, di tingkat regional terkonsentrasi di kota-kota besar, kemudian disparitas ekonomi antar wilayah, kemudian perubahan pola migrasi terjadi. Nah ini, ya nggak apa-apa lanjut aja Bu. Maaf. Nah dilihat, ya lanjut. Mohon Diulang maaf. lagi atau dilanjut Bapak aja? Ibu semuanya. Udah lanjut next aja. Oh ya. Ya, nggak apa-apa, ada ini mah cuma gambaran umum ya, kenapa terjadi pendidikan, adanya program pendidikan kependudukan itu. Lanjut Bu, ini Bapak Ibu bisa lihat konsentrasi persebaran penduduk di Indonesia itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Oke, lanjut. Ini kualitas penduduknya. Lanjut Bu, next. Maaf, salah. Iya, harusnya saya ya Bu yang ini. Ini ya udahlah, intinya begini, lanjut Bu. Lanjut. Nah, ini dari latar belakang pemanfaatan data kependudukan, itu data kependudukan sangat penting bagi penyusunan perencanaan pembangunan. Jadi dengan data kependudukan ini, pemerintah dapat membuat analisis yang detail dalam banyak hal, sehingga perencanaan dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran. Nah, itu lanjut Bu. Ya, lanjut. Nah, ya, sasaran, target, dan realita. Lanjut Bu, next. Ini sasaran targetnya itu adalah presentasi masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan itu diinginkan 50%, kemudian persentase yang mengetahui dan memahami tentang semua metode kontrasepsi modern itu 70%, kemudian TFR 2,1 dan NRR 1, kemudian persebaran pendudukan merata yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, kemudian SDM berkualitas. Bukannya itu Bu, belum ya? Sampai sini. Belum. Jadi harus mundur ya. Dulu ya. Mohon maaf ini kecepatan. Bentar ya Bu. Ya, jadi nah ini realitanya Bu, pengetahuan tentang kependudukan itu iya ya. Ini pengetahuan tentang KB juga masih 33%, itu harapannya kan 50%. Kemudian keluarga yang mengetahui tentang isu kependudukan masih 22,7%. Ini ya dari data BKKBN ya Bu.
kemudian TFR itu 2,4, kemudian distribusi penduduk itu di Jawa masih terkonsentrasi 57,5%, kemudian remaja yang mengetahui tentang isu kependudukan itu baru 34,8%, ya, indeks pengetahuan dan pengalaman remaja tentang isu kependudukan itu 50,6%. Lanjut, Bu. Nah, ini strategi pendidikan kependudukan, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini dari informasinya dari BKKBN ya. Jadi ini kegiatannya itu dinamakan Sekolah Siaga Kependudukan. Itu sasarannya adalah jalur pendidikan formal, sudah tadi dijelaskan kan, mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Nah, ini BKKBN bekerja sama dengan Kemendikbud, kemudian Kemendikbudristek, kemudian dengan Kemenag. Ya. Jadi kemarin saya juga baru mendapatkan informasi itu dari Bapak Kepala Seksi Kemenag Kabupaten Subang, bahwasanya nanti kita akan melaksanakan program pendidikan kependudukan ini. Ya. Next, Bu. Ya, next. Udah tadi saya sudah jelaskan, Bu. Ini jadi yang sejauh yang saya pahami itu dari program ini adalah guru itu diharapkan ya bisa menerapkan tentang pendidikan kependudukan ini, di mana pendidikan kependudukan ini tidak menambah jam pelajaran, tetapi mengintegrasikan dengan mata pelajaran, dengan beberapa mata pelajaran. Misalkan IPS, ini IPS sudah pasti ya berhubungan dengan pendidikan kependudukan ini, kemudian bisa juga dihubungkan dengan IPA dan matematika. Jadi nanti misalkan di IPS itu pada kurikulum KBK itu materi kependudukan memang ada, tapi sekarang di kurikulum 2013 itu tidak ada, tapi tersirat. Jadi nanti guru itu bisa memilih kompetensi dasar mana yang kira-kiranya cocok untuk diintegrasikan dengan pendidikan kependudukan. Misalkan itu di kelas 7, nah ini KD-nya bisa dilihat ya Bapak Ibu, kemudian di kelas 8 dan di kelas 9. Jadi nanti guru mata pelajaran ini bisa memasukkan atau mengintegrasikan materi ini ke dalam kompetensi dasar ini. Kemudian IPA, itu saya lihat KD dari IPA, itu ada yang lebih cocok untuk kelas 7, itu menyajikan hasil interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Dan untuk matematika ini juga bisa diterapkan di kompetensi dasar, misalkan di kelas 7 itu menyajikan data. Ini ada materi tentang penyajian data. Ini nanti guru bisa menugaskan siswa ya untuk mencari data kependudukan di daerahnya masing-masing, ya, di desanya masing-masing, kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Lanjut, Bu. Ya. Lanjut, Bu Heni. Kemudian ini salah satu contoh RPP-nya ya, Pak, Bapak, Ibu. Jadi nanti tugas guru itu adalah membuat RPP. Lanjut, Bu. Membuat RPP dan membuat LKS ya untuk pendidikan kependudukan ini. Lanjut, Bu. Ya, ini salah satu contoh yang saya buat ya. Lanjut, Bu. Bisa Bapak Ibu baca sendiri ini. Lanjut. Lanjut, Bu. Ya, ini contoh LKS-nya Bapak Ibu. Ya, ini contoh LKS ya untuk pendidikan kependudukan ini. Yang pertama misalkan bagaimana belum, Bu. Oh, belum yang ini. Iya. Ini yang terpenting adalah yang memang kita harus bisa membuat RPP dan LKS ya untuk pendidikan kependudukan ini. Yang ini, Bu, maaf. Nah, ini misalkan belum, Bu. Yang sebelumnya ini, Bu, jangan ya. Ini contoh LKS. Nah, contoh lembar kerja siswanya untuk materi kependudukan ini ya, untuk pendidikan kependudukan ini. Ya, itu bisa Bapak Ibu baca ya. Assalamualaikum, Bu. Bu. Ya. Masih masuk saya? Masih.
Silahkan. Masih ya. Masih Kemudian ini terdengar contoh jelas. proyek ya. Ya, ini contoh proyeknya, bisa Bapak Ibu baca juga. Kemudian next Bu. Ya, Harapan. ini harapan. Ya, lanjut Bu. Ini harapan dari program pendidikan kependudukan ini adalah yang pertama dapat menyadarkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan kependudukan. Kemudian yang kedua, kependudukan menjadi basis data dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan. Lanjut Bu. Nah, ya jadi gitu. Begitu ya kesimpulannya. Jadi pendidikan kependudukan ini memang dilaksanakan oleh pemerintah ya melalui sekolah, kerjasama dengan sekolah, itu dinamai dengan sekolah siaga kependudukan. Mungkin di antara kita belum ada yang mendapat proyek seperti itu ya Bapak Ibu, dan siapa tahu nanti kita mendapatkan proyek itu. Jadi tugas guru itu adalah nanti bisa mengintegrasikan ya program ini ke dalam mata pelajaran atau dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi nanti diharapkan dengan program ini kita bisa menghasilkan anak didik yang peduli dengan kependudukan. Begitu Bu. Mungkin begitu presentasi saya kali ini. Mohon maaf ya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik Ibu, paparannya mungkin sudah sangat jelas. Bagaimana untuk slide show-nya? Apakah boleh di close? Boleh. Ya. Ya. Enggak. Sebentar. Sebentar, saya mengalami kesulitan untuk kembali ke layar seperti semula. Mungkin untuk Ibu host, mohon maaf. Ya. Ibu Maria. Mohon untuk presenternya dikembalikan lagi ke Ibu Juju supaya saya bisa mengembalikan ke semula. Halo Bu. Ya. Untuk stop sharing, Ibu bisa geser ke atas, bisa arahkan kursornya ke ini. tengah-tengah. Ya, Di sana betul. ada stop sharing Bu. Ya udah. Stop sharing. Ya. Nah itu. Terima kasih Pak Septian. Ya, demikian Ibu dan Bapak pemaparan dari Ibu Juju Junirah tentang pendidikan kependudukan. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari para peserta. Sebentar, saya lihat chat dulu. Oh iya, ternyata belum ada yang bertanya di kolom chat. Ya. Ibu Bapak ada yang mau bertanya kah? Silahkan. Saya mau bertanya Bu. Ya, silahkan. Dari siapa? Bu saya Nung Kartini dari SMA 3. Oke. Materinya cukup menarik, mungkin sesuatu yang baru ya. Dan saya juga belum tahu itu. Kemudian apa sih sebetulnya tujuan dari pendidikan kependudukan yang akan diselenggarakan di sekolah menengah pertama ya Bu ya? Ya. Baik, tadi disebutkan bahwa tidak akan diberikan pada mata pelajaran khusus, tetapi akan diintegrasikan dengan mapel lain atau dengan ekstrakurikuler. Nah, tadi saya kurang jelas apa sebetulnya tujuan dari pendidikan kependudukan itu sendiri. Terima kasih. Ya, Bu. Baik, silakan pertanyaannya langsung dijawab saja oleh Ibu Juju. Ya, terima kasih Bu Nung atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi memang benar ini untuk pendidikan kependudukan ini tidak menambah jam pelajaran, tapi diintegrasikan dengan beberapa mata pelajaran, itu bisa berkolaborasi, misalkan antara IPA, IPS, ataupun matematika. Jadi nanti Ibu ini nanti anak itu akan diberikan pengetahuan oleh guru mengenai kependudukan. Memang benar untuk IPS saja itu tentang dinamika penduduk, saya misalkan itu mulai tidak adanya, hanya dibahas sedikit, beda dengan ketika KBK. KBK itu materi tentang kependudukan itu diajarkan oleh guru, kalau yang sekarang itu tidak ada.
Jadi mungkin pemerintah ingin kita kembali lagi untuk memperkenalkan ya, memberikan informasi kepada siswa mengenai materi kependudukan, kemudian mereka diajak untuk bisa mencari ya data kependudukan di daerahnya masing-masing, misalkan jumlah laki-laki berapa orang, kemudian jumlah perempuan berapa orang, kemudian pekerjaannya seperti apa, nah kemudian pendidikan penduduk di sana seperti apa. Nanti dari sana mereka bisa mendapatkan informasi, nanti guru juga bisa mengajarkan apa. Jadi mereka bisa memahami kalau jumlah penduduk itu mungkin misalkan begini, kampung mana di antara kalian itu yang padat penduduknya, kemudian bisa dikaitkan dan bagaimana keadaan lingkungan di kampung tersebut yang padat dengan yang tidak padat misalkan, ya nanti mereka bisa menyimpulkan ya, berarti ada keterkaitan antara jumlah penduduk misalkan dengan lingkungan di sana dengan tata kelola air misalkan, ataupun mereka memahami bahwasanya misalkan nikah usia dini itu akan seperti apa efeknya untuk mereka di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu, Bu. Ya. Bagaimana dengan Ibu Nu? Jawaban dari Ibu Juju? Kurang jelas? Bu Nu? Bu Nu masih di-mute-kan mikrofonnya. Iya, terima kasih atas jawabannya, Bu. Iya. Baik ya. Kalau saya boleh menambahkan juga mungkin dari IPA, masalah kependudukan itu sangat rumit ya. Banyak hal yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Mungkin tadi salah satunya yang dikatakan oleh Bu Juju, masalah pernikahan muda ya. Nah, kebetulan dalam pelajaran IPA juga sudah dibahas tentang pernikahan muda itu. Bagaimana mungkin dari sisi fisiknya, secara biologi mungkin ya, dilihat juga dari sisi lain, masalah psikologi dan sebagainya, itu juga masalah kependudukan juga ya Bu ya? Bukan begitu Bu? Betul. Iya, betul sekali. Ada lagi Bu pertanyaan? Kalau dilihat dari chat, sepertinya tidak ada pertanyaan. Mungkin Ibu Bapak yang sudah hadir di sini untuk memberikan, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Juju, saya mau bertanya. Iya. Tadi kan materinya tentang kependudukan ya. Yang mau saya tanyakan, apa hanya untuk diketahui oleh peserta didik saja atau untuk diaplikasikan? Itu yang pertama. Yang kedua, nanti beberapa tahun ke depan kita akan mendapatkan bonus demografi di mana jumlah masyarakat atau penduduk yang produktif itu melimpah di Indonesia. Nah, itu juga disampaikan nggak materi tentang itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ais, Bu, barusan yang bertanya. Sepertinya ada masalah di jaringannya Bu Juju. Halo, Ibu Juju. Ibu Bapak, apa bisa mendengar suara Ibu Juju? Halo, Ibu Juju. Ibu Ais, sepertinya Ibu Juju masih terkendala sinyal. Bagaimana Ibu Marlia? Apa bisa mendengar suara Ibu Juju? Enggak, tidak terdengar. Ya, sama kayaknya ada masalah ya. Ya, sepertinya Jujur. Sinyal kayaknya. Ya, sepertinya terkendala sinyal.
Ibu Juju belum bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Ibu Is. Di sini ada kita undang ya Ibu Dian Kusuma sebagai guru IPA. Bisa share di sini Bu, bagaimana tentang kependudukan, pendidikan kependudukan dalam pelajaran IPA yang apa ya Ibu sampaikan ke siswa, Ibu Dian? Ini, aduh Ibu Juhaini, terima Iya. kasih waktunya. Baru bergabung ya, lagi mati lampu di sininya. Oh, Oke ya, pantesan, nanggap ya. jadi baterainya lup-lup. Oh iya ya. Sepertinya Tadi cuma Ibu Juju juga sama seperti itu. tapi nggak apa-apa Den, komentari sedikit aja ya, mungkin ini dari pengalaman mata pelajaran IPS dan IPA yang pernah berkolaborasi, itu dari sensus penduduk ya, terus apa itu namanya, berpengaruh terhadap lingkungan, kan karena di pelajaran IPA juga ada membahas tentang kependudukan ya, ada tingkat kematian, ada tingkat kelahiran, dan itu pernah menjadi apa ya, bahan diskusi aja di antara guru-guru IPS dan geografi, IPS dan IPA untuk membahas masalah lingkungan dan kependudukan. Baru sampai situ, tapi sepertinya dia sudah mengikuti yang sebelumnya nih Bu Juhaini. Oh iya, terima kasih sharing ilmunya ya Bu. Ya, sepertinya Bu Juju sudah bisa bergabung lagi dengan kita. Ibu Marlia, maaf ini kayaknya ada Pak Septian yang acungkan tangan nih, bisa di unmute mikrofonnya Pak Septian, Bu Marlia. Sudah bisa sendiri itu udah. Silakan. Oh, udah enggak. Bu Jujunya barusan hadir. Silakan Bu Juju. Sinyal kayaknya Bu Juju. Iya ya. Halo Bu Juju. Sepertinya masih terkendala sinyal. Halo Bu Juju. Sepertinya masih belum bisa hadir Bu Jujunya, belum. Bu Juhaini. Ya. Bu Juhaini. Ya Bu. Karena Bu Juju kelihatannya sinyal katanya tidak ada. Gimana kalau ini ada Bu Teti? Dipersilakan saja dulu Bu Teti, barangkali akan menyampaikan sepatah dua patah katanya. Ya, silakan. Dipersilakan Ibu. Ibu instruktur kita sudah hadir. Alhamdulillah semuanya lengkap. Ada Pak Sahullah, ada Bu Teti, ada Pak Septian, ada Bu Ani juga. Dipersilakan kepada Ibu instruktur untuk memberikan apa jangan sepatah dua patah kata. Ya, sepatah dua patah kata. Silakan dari Ibu Teti mungkin. Bu Teti kemana ya? Atau Bu Ani? Atau Pak Syahrullah? Ya Bu, sedikit mungkin ya dari saya. Ya Pak, silakan Pak. Halo. Belum ada suaranya Pak? Mantap diskusi-diskusinya. Itu aja mungkin Bu dari saya. Oh iya, terima
terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Kahula. Sepertinya Bu Juju sudah hadir kembali. Dipersilakan Bu Juju. Nah, sepertinya sinyalnya hilang lagi. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Teti. Halo. Alhamdulillah sudah bisa Assalamualaikum. hadir. Iya, alhamdulillah. Bagus ini presentasinya. Cukup interaktif, cuman mungkin ya biasalah kita kan pejuang sinyal. Saya berulang kali bilang kita ini pejuang sinyal. Betul, Bu. Jadi ya, jadi memang seperti ini kendalanya. Jadi kendalanya memang hanya ada di sinyal. Jadi kalau saya lihat untuk presentasi sudah sangat bagus, moderator host juga sudah sangat bagus. Terima kasih. I'm proud of you. Iya. Mungkin ini Bu Juju ya presenternya. Betul. Iya, Bu. Iya, Bu Jujunya itu sinyal. Bu. Ya, halo. Ini saya Bu Juju. Oh iya. Juju. Oh, halo. Iya, ini mau hujan, Bu. Mau hujan ya pakai tri langsung terputus. Iya. Biasanya kalau yang bagus tidak apa-apa. Biasanya kalau yang bagus itu Telkomsel. Iya, biasanya. saya pakai tri. Jadi promosi. Iya, mohon maaf. Emang enggak dilanjutkan? Mungkin ada yang mau ditanyakan yang lainnya. Iya. Tadi Bois belum ya? Iya. Silakan Bu Juju. Terima kasih Bois ya. Memang jadi ini latar belakang dari adanya program pendidikan kependudukan ini adalah Indonesia memang dihadapkan ya dengan fenomena bonus demografi di mana di Jawa Barat saja itu ada 11 dari 46 juta penduduk itu ada 11 juta porsi remaja. Jadi pemerintah ingin memberikan pendidikan kependudukan ini supaya remaja itu tahu mengenai isu kependudukan, kemudian tentang urbanisasi, tentang mobilitas penduduk, ya. Jadi mereka bisa memahami, ya, bisa memikirkan masa depan yang bagaimana yang lebih baik buat mereka, ya, dari pengetahuan isu kependudukan ini. Begitu, Bu Is. Ya, Bu Is, sepertinya cukup ya. Iya, terima kasih. Ya. Barangkali ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi mungkin karena waktunya tinggal 9 menit lagi nih. Bagaimana kita simpulkan saja materi hari ini? Bagaimana Bu Juju? Mangga, Bu. Ya, alhamdulillah ya, materi kali ini sangat luar biasa, materi tentang kependudukan, yang masalah yang kita hadapi sehari-hari ya. Mudah-mudahan dengan disisipkannya tentang kependudukan ini di materi baik IPS, IPA, matematika ataupun pada ekstrakurikuler, mudah-mudahan dapat mengatasi masalah-masalah kependudukan yang ada dan mudah-mudahan nantinya bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang kuat, yang hebat, yang bisa mengatasi masalah-masalah kependudukan seperti itu. Ya, betul. Baik, untuk materi kali ini mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Alhamdulillah materinya selesai. Kita kembalikan kepada host, kepada Ibu Marlia. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Juju, Bu Joheni sudah memaparkan. Alhamdulillah, terima kasih juga saya ucapkan pada para instruktur yang sudah berkenan hadir semua, juga para teman-teman semua yang hadir di Vicon kali ini. Maaf sekali atas segala gangguan yang terjadi. Ini saya juga menggunakan HP karena ternyata ada trouble juga di laptop saya. Luar biasa ini. Ini pengalaman pertama bagi saya. Ternyata seperti ini. Subhanallah, tapi menyenangkan Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas semua kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan kita penuh keberkahan.
Demikian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria, Udah ya, Bu. sebelum ini di record nggak Bu Ria? Di record Ada yang sama itu.